Dan sesungguhnya Allah itu Maha Qadir, Maha Total. Wa masduahu hadisun, dan selain daripada Allah itu hadis, artinya baru, hanya baru. Jadi segala sesuatu yang baru itu adalah ciptaan Allah. Oh, saya yang membangun rumah, saya yang membangun ini, membangun itu jangan jadi kesombongan. Segala sesuatu yang diciptakan, kita ini cuma sebagai pelantaran, tapi tetap yang menciptakannya adalah Allah. Nah, kalau kita bilang daya upaya Allah, kita tidak bisa membangun masjid semuanya. Kita tidak akan bisa hadir di majlis seperti ini. Padahal kita tahu pahalanya gede, bentuk ininya apa, pembalasan dari kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ini tanpa daya upaya daripada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa berbuat. Maka yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabbana ya Rahim, kita ini melaksanakan perintah dari Allah dari rumah seperti itu. Bacalah Allah kita melangkahkan kaki kanan dari sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkahkan kembali kaki kiri, baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu berkah dan dapat pahala daripada kita mau kalau ini. Beda. Kalau ini apa? Kalau sholat, beda dengan sholat. Kita mau melaksanakan sholat, seperti yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan, alhamdulillah. Itu kita melaksanakan semua kesulitan baik yang benar. Karena sholat itu mencakup untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka dengan Allah, siapa orang yang melaksanakan sholat di waktu dengan tepat. Nah, tepat itu sudah waktunya. Ada juga yang nggak tepat. Waktu sholat, waktunya sholat dulu dilaksanakan sholat asar. Ada yang seperti itu dikarenakan ketiduran, apa? Karena terlalu sibuk dan sebagainya. Alasan-alasan yang berat. Nah, ini yang tepat waktu. Waktu dulu dilaksanakan waktu dulu. Waktu dulu itu panjang. Dari jam 12 sampai jam 3. Waktu asar dilaksanakan sholat asar. Waktunya panjang, sama. Dari jam 3 sampai jam 6. Nah, yang pendek itu waktu maghrib. Waktu maghrib dilaksanakan sholat maghrib. Nah, dari jam 6 sampai jam 7. Misalkan udah jam 7 nih, sebelum bisa silakan sholat dilaksanakan. Itu masih tetap di waktu maghrib. Nah, di waktu maghrib. Bisa yang paling panjang itu sampai pagi sampai subuh sampai jam 12. Itu waktu. Tapi subuh itu waktunya cuma sampai jam 6. Karena udah gak pernah subuh kalau udah siang. Tapi kalau seandainya kita ketiduran, satu sisi pernah
siwahu makhlukun. Wa ma siwahu makhlukun, dan selain daripada Allah makhluk asalnya. Tapi jangan memaknai makhluk, tapi yang diciptakan. Selain daripada Allah, bentuk yang ada di bumi ini yaitu adalah ciptaan. Kalau makhluk itu makhluk itu, tapi kan di bumi ini tidak semua makhluk itu ada yang mati seperti batu, tapi bentuknya kayak dirinya mati. Ada makhluk itu seperti kita, manusia, binatang, jin, itu makhluk itu. Bahkan kalau sebagai pelajaran daripada salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling gede makhluk itu banyak, tapi bandingannya sedikit. Manusia kalau dibandingin dengan bangsa jin, bangsa manusia dibandingin dengan bangsa jin, hanya sedikit banyak bangsa jin. Satu hari manusia bangsa jin bandingin dengan makhluk yang ada di laut. Ibarat kata ini jauh makhluk ini, sama itu kan cuma satu orang, sudah banyak orang, jadi sedikit perbedaan. Itu terus bisa berbeda sama malaikat yang ada di bumi. Banyak malaikat. Makanya kalau kita sudah iman terhadap Allah, kita itu akan malu bersama Allah. Kenapa? Ini jin juga yang tidak kelihatan tahu mengetahui kita. Apalagi semua malaikat yang ada di bumi ini. Banyak saksi. Kalau kita itu mendapat saksi, kalau kita melaksanakan manusia, kalau seandainya kita melaksanakan amalan ibadah seperti ini, itu salah. Bukan manusia lain, tapi laksanakan kita masa malaikat menyaksikan orang-orang yang melaksanakan amalan Allah. Dan mereka jadi saksi untuk ketaatan manusia terhadap Allah. Wa kallamuhu qadimun, dan kalam Allah itu ketetapan qadim, tetap. Jadi ketentuan seperti Al-Quran. Kita berpesan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu jadi pedoman kita. Bahkan di saat kita harus sering membaca, harus kita bisa mencintai Al-Quran. Jangan cuma bilang doang cinta terhadap Al-Quran, suka terhadap Al-Quran. Ternyata saat membaca itu, dalam baca, kalau kita memang ini silakan tadarus sehari. Kalau memang tidak bisa banyak, ya satu bulan. Masih ada waktu misalkan
Namun subhanahu mubayyinun li jami' makhluqati fi qidatihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena semuanya Allah itu beda dengan makhluk. Nah, ini yang sering saya ceritakan kemarin bahwa semuanya nanti setelah kita selamat dari siratal mustaqim, ya Allah menciptakan dua malaikat yang bodinya lebih besar dari kita. Dan dia berkata, "Anna rabbukum." Nah, ini dari buat kita nih, dari buat kita. Sesungguhnya Allah itu beda dengan makhluk. Kalau kita punya dalil ini, kita tidak akan bersujud. Nah, yang bersujud akan kembali. Itu namanya udah disalin lagi. Sudah disalin dengan siratal mustaqim, dengan jembatan yang begitu panjang. Banyak orang berlimpahkan jatuh ke dalam neraka. Itu sudah sama. Akhirnya di segerombolan yang selamat itu masih disalin juga Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kembali dua malaikat yang luar biasa. Ana rabbukum, saya Tuhan. Kalau tidak lagi kita seperti sekali beribadahnya Tuhan tetap di atas itu. Udah capek, udah bingung, udah lelah. Tiba-tiba ketemu dengan yang kita tuju. Di situ pasti kita sujud. Sedangkan itu bukan Allah. Itu dua malaikat yang kita. Dua. Kan di situ apa? Yang nanti ketika sifat 20 malah dari malah di situ yang baru. Begitu sama kayak saya. Kepalanya ada tangannya. Jadi di situ orang-orang yang hafal dengan tauhid tidak akan bersujud. Tidak bersujud. Maka disitulah orang-orang yang bersujud kembali diri ke dalam neraka, orang-orang yang tidak bersujud kembali meneruskan perjalanannya menuju surga Allah. Karena sebenarnya Allah itu beda dengan makhluknya di dalam zatnya, sifatnya dan amalnya pekerjaannya beda. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi. Amma yaqulu dhalimun, amma yaqulu dhalimun, dari apa-apa yang diucapkan orang-orang zalim. Nah, seperti mana? Ini sedikit yang menggunakan speaker karena sebelum kita baca. Jadi seperti ucapan-ucapan zalim, orang-orang zalim itu menceritakan bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki
sebesar apapun kalau tidak diciptakan dulu Rasulullah SAW. Itu kalau tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya kalau tidak menciptakan dulu Nur Nabi Muhammad SAW. Itu kita harus meyakini, membenarkan, mengimani bahwa sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu yang diutus Allah ila jami'il khalqi. Ulida di Makkah wa umita biha wa hajaru ilal Madinah wa rufina biha, yaitu yang dilahirkan di Mekah, wa umita biha, dan diutus jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Wa hajaru ilal Madinah, dan berhijrah ke Madinah, wa rufina biha, dan meninggalnya pun di Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Ini pun harus kita tekankan, harus kita yakini. Karena mengikuti dalil dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu dari dalam Al-Quran. Kita harus meyakini, harus membenarkan bahwa seluruh shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, seluruh perkara yang diucapkan Nabi adalah benar. Benar, yaitu berarti hadis. Hadis itu adalah ucapan Nabi. Paman dalika adabul qabri wa na'imuhu, dan daripada sebagian ucapan hikayat ucapan yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini itu tentang cerita adab kubur. Rasul menceritakan tentang adanya siksa kubur. Wajib kita meyakini, wajib dengan segenap iman kita adanya siksa kubur, akan ada siksa kubur. Di mana? Di kala kita memasuki alam kubur, tidak akan kena terhadap kita yang masih hidup siksa kubur itu. Akan kena terhadap siksa kubur. Akan kena terhadap orang yang sudah masuk dalam kubur. Siksa kubur. Kenapa? Karena itu adalah hasil daripada perbuatan yang dia lakukan. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita saat kita jalan dunia. Kita dulu jalan akhirat, kita berbenah jalan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Pas kita dimulai jalan dunia, mulai kita diperintahkan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu bermacam-macam ibadah. Baik bangsa pani, pekerjaan kita, ucapan kita, itu ibadah macam-macam. Jadi pekerjaan kita yang berbentuk pekerjaan seperti sholat, pergi haji, melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah, melaksanakan pertasan, bentuk-bentuk ibadah. Berbentuk ucapan, banyak bacaan, niat dan sebagainya. Itu yang berbentuk. Maka kalau kita sudah naik seperti ini, sehari-harinya itu sehari-harinya, sewaktu-waktunya, saat sejam-jamnya itu akan jadi ibadah. Beda kalau kita ngaji, kita cuma mikirin berarti sholat kita cuma 5 waktu, kita gunakan cuma
harus diyakini bahwa akan adanya siksaan kubur dan akan adanya nikmat kubur. Siksaan kubur itu luar biasa. Bahkan orang yang meninggal itu seperti orang yang bergelar di tengah lautan. Butuh pertolongan yang hidup. Butuh pertolongan yang hidup. Makanya anak yang soleh itu anak yang banyak. Bukan anak yang cuma kita lahirkan aja. Yang kita harus bukan. Jadi yang namanya anak-anak soleh itu bisa bilang anak kita atau apa segala macam. Anak yang kita kenal, makanya kita nggak boleh apa namanya jahat terhadap anak. Ya, mereka masih akan sekolah dulu segala macam itu terlalu kita kasih tahu mungkin anak ini anaknya Allah berapa jadi orang alim yang akhirnya kedepannya ingat juga terhadap kita memberikan pelatihan itu langsung di situ bisa menjadi kemanfaatan bagi ahli itu. Bahkan ada sebuah ayat yang ini ada satu orang ulama yang memimpikan ulama kembali ulama memimpikan ulama lain tapi ada di dalam Quran yang ulama itu yang di dalam Quran itu semua bisa itu semua berupa bukunya dan akhirnya mereka pada tempat semua mengejar segala sesuatu yang tentang di atas yang dibilang ya kalau dia selalu menjadi mukminin muslimin muslimat itu kalau dibilang istilah gaul apa namanya kalau lebaran tentang pahala membagi pahala baik bacaan Allah dan sebagainya itu kan itu semua bukan ada satu yang dia sebagai satu orang santai duduk jelas dia kita aja sama orang kenapa nggak sama orang pada dulu pada dia seperti ini yang ditelan sama orang-orang ini tadi ya saya setiap hari memberikan satu juta memberikan salawat memberikan dan lain sebagainya memberikan sedekah itu santai di dalam itu tapi yang dibayarnya susah tapi kita berdoa masih itu hanya kita saudara-saudara kita apalagi yang pernah kita lalui memberikan kompensasi kerugian kita tadi supaya dia tidak punya di akhirat karena akan akan kita punya hutang kita misalkan punya hutang sendiri kalau kita bawa ke akhirat orang itu tidak akan memaafkan kita kecuali Tuhan yang mau kita maaf salah kita sendiri bisa dengan maafkan kita sendiri lalu juga kalau udah dibawa hal-hal yang jelek itu harus kita jangan sampai dilakukan. Ini tentang sulitnya dalam kubur. Tapi ada juga yang iman dalam kubur, terus yang dulu seperti orang yang sudah apa namanya pengantin baru. Nah, pengantin baru kan kecapean ya, kecapean. Dan dia punya hutang, dia punya istrinya, sama orang. Jadi tenang. Tiba-tiba terjadi ada yang seperti itu. Macam-macam perkara peristiwa yang ada dalam hidup sama seperti di dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sudah, ada yang susah. Di akhirat itu baru menginjak alam kubur. Alam kubur itu panjang, zamannya nggak sebentar. Entar aja dia akan berhenti alam kubur setelah waktu menuju kubur. Dibangunkan dalam kubur semua menuju arah itu menuju ini setelah kiamat. Setelah kiamat jadi dulu semua begini hancur. Setelah kiamat nanti seluruh makhluk waktu menuju kubur bangun semua. Akhir daripada kita jadi yang iman akan menikah dengan iman
soal malaikat ini, dan kita harus mengimani dan meyakini bahwa kita itu kalau masuk dalam kubur akan mendapatkan pertanyaan malaikat ini, malaikat dua, yaitu pertanyaan malaikat munkar. Karena kenapa? Munkar nakir itu suaranya lebih gede daripada keliling 7 kali lipat. Imam Ghazali yang mencintai daging saat malaikat munkar nakir 500 meter aja mau sampai udah keluar lagi ruh dari sana. Sangat takutnya bisa dikasih kita. Al-Quran dan bulan kepala ansur saat mencintai daging harus luar biasa kepala dari ini. Ketakutan dan tadi makan munkar nakir kita jangan main sedikit, mainnya juga sedikit, lahannya juga sedikit, santai aja. Makanya saat ada waktu longgar, ada sekat, waktunya sholat asar, waktu ngaji besar, kumpulkan pahala sebanyak-banyak. Karena ini kenapa pahala harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya, harus kita raih sebanyak-banyaknya? Karena daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan rahmat. Jadi berkah daripada pahala-pahalanya cukup banyak, akhirnya dikembalikan ke hal-hal yang buruk. Jadi datang